Halo semua, selamat datang di Brinema, channel yang berisikan konten-konten alur cerita film dari film-film indie sampai film-film besar sekalipun. Dan hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul Us, yang disutradarai oleh Jordan Peele. Oke, sudah basa-basinya, mari kita langsung check it down. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Adeline yang sedang berada di pasar malam, dan karena orang tuanya sedang sibuk, Adeline pun lepas pantauan sehingga dia berjalan sendiri. Dan saat dia sedang berjalan sendiri, dia melihat sebuah ruangan atau seperti wahana bernama Find Yourself. Adeline pun masuk ke wahana itu, dan betapa terkejutnya Adeline. Di wahana itu dia menemukan doppelganger dirinya. Beberapa tahun pun telah berlalu. Kini, Adeline telah dewasa, dan sekarang dia ingin pergi berlibur bersama keluarganya. Suaminya yang bernama Gabe, dan juga anak-anaknya yang bernama Zora dan juga Jason. Scene flashback ke masa lalu Adeline, di mana di sini terlihat bahwa Adeline sempat mengalami lupa ingatan pada saat pulang dari pasar malam itu. Kembali ke masa sekarang, Adeline dan keluarganya pun telah sampai di lokasi liburan. Dan saat Jason keluar dari toilet kamar mandi, dia melihat orang aneh yang berdiri diam seperti patung dengan tangannya yang berlumuran darah. Pada saat malam hari, Adeline menceritakan ke suaminya Gabe tentang pengalaman buruk dia saat berada di wahana Find Yourself itu saat dia masih kecil. Dan hal itu membuat dia masih terhantui hingga sekarang. She's still coming for me. Tiba-tiba lampu pun mati. Mereka pun terkejut semuanya dan melihat ada sebuah keluarga di depan rumah mereka beranggotakan 4 orang. Keluarga itu pun masuk ke rumah mereka, dan betapa terkejutnya mereka. Semua wajah keluarga itu mirip dengan mereka semua. Keluarga mereka versi doppelgangernya dipimpin oleh Adeline yang versi doppelganger. You see, the shadow hated the girl. Mereka dipisahkan dengan doppelganger mereka masing-masing. Adeline diborgol tangannya oleh doppelgangernya, dan Zora dengan Gabe itu dikejar dengan doppelgangernya masing-masing. Sedangkan Jason diskenariokan untuk bermain dengan doppelgangernya. Zora pun berusaha untuk menghindari doppelgangernya, sedangkan Gabe akhirnya berhasil untuk membunuh doppelgangernya yang berusaha untuk membunuhnya. Ternyata doppelgangernya Jason mengikuti geraknya Jason, dan hal itu dimanfaatkan oleh Jason untuk mengurung doppelgangernya di ruangan itu. Akhirnya mereka sekeluarga pun bertemu kembali dan pergi dengan perahu ke rumah Tyler, yaitu temannya Gabe. Dan ternyata pada saat itu Tyler juga didatangin oleh doppelgangernya, dan doppelgangernya dengan sadis membunuh Tyler, istrinya, serta anak-anaknya. Adeline pun sampai ke rumah Tyler, dan dia melihat sikap Tyler yang aneh, dan Adeline pun menyadari bahwa itu bukanlah Tyler yang asli, melainkan doppelgangernya. Zora dan Jason pun masuk ke dalam rumah Tyler, dan mereka terkejut karena melihat anak-anak Tyler sudah pada meningsoy. Dan tiba-tiba Zora diserang oleh doppelgangernya anaknya Jason, dan Zora pun balik menyerang, dan akhirnya doppelgangernya pun berhasil kalah. Sementara itu, tangan Adeline diborgol oleh istrinya Tyler, dan sedangkan Gabe masih dikejar-kejar oleh Tyler. Gabe pun bersembunyi di perahu. Zora pun datang untuk menyelamatkan Adeline, namun dihadang oleh istrinya Tyler, yang pada akhirnya Jason pun datang dan memukul istrinya Tyler hingga membuatnya tewas. Merasa keadaan sudah aman, Adeline dan keluarganya pun istirahat sejenak
di rumah itu dan melihat berita bahwa ternyata doppelganger itu sudah menyebar di seluruh Amerika. Adeline pun mengajak semuanya untuk pindah saja ke Meksiko. Namun, Gabe menolaknya karena Gabe merasa tempat rumah itu adalah tempat yang paling aman. Namun, akhirnya Gabe pun mau pindah ke Meksiko dan mereka pun langsung berangkat. Zora pun langsung ambil kemudi karena ayahnya Gabe sedang terluka. Namun saat mereka mau berangkat, ada doppelgangernya Zora di situ. Zora pun berusaha menabraknya, namun doppelgangernya itu berhasil naik ke atas atap mobil. Akhirnya Zora pun langsung tancap gas dan mengerem. Akhirnya doppelgangernya itu pun terlempar dan tewas karena tertabrak pohon. Sementara itu saat mereka sedang berjalan di trotoar Santa Cruz, mereka diperlihatkan ada mobil mereka yang sudah terbakar. Dan ternyata itu adalah jebakan dari doppelgangernya Jason. Jason pun teringat bahwa dia, yaitu doppelgangernya, selalu mengikuti pergerakannya Jason. Akhirnya Jason pun mengontrol doppelgangernya untuk berjalan mundur sehingga terbakar karena api yang membakar mobilnya mereka. Namun mereka semua tidak menyadari bahwa Jason telah diculik oleh doppelgangernya Adeline yang ternyata masih hidup. Adeline pun kembali masuk ke wahana Find Yourself dan menemukan pintu rahasia yang menuju ke tempat rahasia yang banyak kelincinya. Di sana pun dia menemukan ada doppelgangernya Adeline di situ. Dan doppelgangernya menjelaskan bahwa para doppelganger ini adalah proyek yang dibuat oleh pemerintah. Namun gagal. Akhirnya para doppelganger ini ditinggalkan di ruangan bawah tanah. Doppelgangernya Adeline pun ingin membalaskan dendam. Dan akhirnya di sini terjadilah adegan perkelahian. Perkelahian pun menjadi sangat sengit, yang akhirnya Adeline pun berhasil menusuk perutnya doppelgangernya hingga doppelgangernya pun tewas. Adeline pun akhirnya berhasil menemukan Jason yang bersembunyi di balik lemari. Mereka semua pun akhirnya selamat sekeluarga dan mengendarai sebuah ambulan. Saat di dalam ambulan, Adeline tiba-tiba teringat pada saat masa kecilnya. Dan disinilah terungkap bahwa seharusnya Adeline adalah doppelganger. Jadi pada saat Adeline kecil masuk ke wahana Find Yourself, Adeline yang asli malah masuk ke ruangan bawah tanah. Sedangkan Adeline versi doppelganger keluar dari wahana Find Yourself itu. Jadi ya kayak ketuker gitu sob. Wih, plot twist pisan nih. Adeline pun melamun dan Jason terlihat curiga. Namun Adeline menyuruh untuk menghiraukan hal itu aja. Dan saat mereka sudah pergi, mereka mengira mereka sudah terbebas. Namun ternyata para doppelganger masih ada sepanjang jalan. Dan film pun selesai. Oke, bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya sendiri sih ini filmnya bagus banget. Mengingat sutradaranya adalah komedian yaitu Jordan Peele. Oke, sekian alur cerita film dari saya. Dadah.